Halo teman-teman, bertemu lagi bersama kakak di GS Channel, Revolusi Belajar Tanpa Batas. Dalam video ini kakak akan membahas latihan soal yang kakak buatkan dari silabus OSN 2025 ya. Ini merupakan latihan soal yang keempat ya teman-teman ya. Bagi teman-teman yang ketinggalan latihan 1 sampai dengan 3, silakan buka playlist dari channel ini ya. Oke, kita lanjut saja mulai dari soal yang pertama. Soal nomor 1. Salah satu tantangan pembangunan jalan raya di wilayah Indonesia bagian timur adalah alamnya yang bergunung-gunung, berlereng curam, dan jauh dari pusat industri. Apa strategi paling efektif untuk mengatasi tantangan tersebut? A. Mengembangkan sistem transportasi multimoda yang sesuai kondisi wilayah. B. Membangun jalan tol bertingkat di setiap wilayah pegunungan. C. Mengandalkan jalur udara dan membangun bandara kecil di tiap daerah. D. Mengimpor alat berat dari negara lain untuk percepatan pembangunan. Jawaban yang tepat yang mana teman-teman? Ya, jawaban yang tepat yaitu yang A ya. Mengembangkan sistem transportasi multimoda yang sesuai kondisi wilayah. Nah, sistem multimoda ini memungkinkan integrasi berbagai jenis transportasi ya teman-teman, seperti laut dan udara yang bisa menyesuaikan kondisi geografis dari medan yang sulit ini ya teman-teman. Soal nomor 2. Pembangunan infrastruktur transportasi di daerah perbatasan seperti Kalimantan Utara menjadi perhatian pemerintah. Apa alasan strategis di balik pembangunan tersebut selain alasan ekonomi? A. Memindahkan ibu kota negara ke daerah perbatasan. B. Meningkatkan pariwisata di wilayah perbatasan. C. Menjaga kedaulatan negara dan memperkuat identitas nasional. D. Mengurangi ketimpangan pendapatan antara penduduk desa dan kota. Jawaban yang tepat yang mana teman-teman? Ya, jawaban yang tepat yaitu yang C ya, menjaga kedaulatan negara dan memperkuat identitas nasional. Nah, infrastruktur di wilayah perbatasan itu memperkuat kehadiran negara ya teman-teman, dan tentunya menjaga wilayah dari pengaruh negara tetangga supaya tidak terjadi yang namanya disintegrasi atau perpecahan bangsa ya teman-teman. Soal nomor 3. Bagaimana keberadaan hutan hujan tropis yang luas di Indonesia dapat berkontribusi dalam upaya global mengatasi perubahan iklim? A. Menyediakan bahan bakar alternatif dari hasil hutan untuk menggantikan energi fosil. B. Menyediakan oksigen dan menyerap karbon dioksida, membantu mengurangi pemanasan global. C. Menyerap air hujan dan mencegah kekeringan di wilayah tropis. D. Menjadi penghasil kayu berkualitas yang dibutuhkan secara global. Jawaban yang tepat yang mana teman-teman? Ya, jawaban yang tepat yaitu yang B ya. Menyediakan oksigen dan menyerap karbon dioksida dalam membantu mengurangi pemanasan global. Nah, hutan hujan tropis di Indonesia itu berfungsi sebagai penyerap karbon dioksida atau CO2 dan penghasil oksigen ya teman-teman, yang sangat penting dalam mengurangi pemanasan global tentunya. Kehilangan hutan hujan tropis dapat memperburuk perubahan iklim global. Oleh karena itu, keberadaan hutan hujan tropis di Indonesia memiliki peran yang penting atau signifikan dalam upaya mengatasi perubahan iklim ya teman-teman. Soal nomor 4. Pembangunan jalan Trans Papua terus didorong pemerintah untuk membuka isolasi wilayah pedalaman. Namun, proyek ini menghadapi tantangan besar seperti medan ekstrim, masalah keamanan, dan tingginya biaya logistik. Sementara itu, masyarakat masih mengandalkan transportasi udara dan sungai. Kebijakan transportasi apa yang paling tepat diterapkan untuk mendukung pembangunan di Papua? A. Fokus membangun jalan tol agar semua wilayah terhubung dengan darat. B. Meningkatkan subsidi dan infrastruktur transportasi udara dan sungai. C. Menghentikan proyek karena terlalu sulit dan berisiko.
D. Memindahkan pembangunan ke wilayah lain yang lebih mudah dijangkau. Jawaban yang tepat yang mana teman-teman? Ya, jawaban yang tepat yaitu yang B ya. Meningkatkan subsidi dan infrastruktur transportasi udara dan sungai. Pilihan B itu tepat karena merupakan kebijakan yang paling realistis ya teman-teman, atau masuk akal dan tentunya relevan dengan kondisi geografis Papua itu sendiri ya teman-teman, yang penuh dengan tantangan. Nah, transportasi udara dan sungai juga lebih memungkinkan untuk menjangkau wilayah-wilayah terpencil dibandingkan jalur darat. Sementara itu, pembangunan jalan tetap penting namun tidak bisa menjadi satu-satunya solusi. Pilihan A itu terlalu fokus pada satu mode ya, sementara C dan D itu tidak menunjukkan komitmen terhadap pemerataan pembangunan ya teman-teman. Soal nomor 5. Pantai di Taman Nasional Alas Purwo dikenal memiliki arus yang kuat dan gelombang yang tinggi. Hal ini disebabkan oleh faktor A. Kepercayaan spiritual masyarakat, B. Letaknya yang menghadap samudra, C. Iklim tropis dan subtropis, D. Tidak adanya hutan mangrove. Jawaban yang tepat yang mana teman-teman? Ya, jawaban yang tepat yaitu yang B. Letaknya yang menghadap Samudra Hindia. Nah, Taman Nasional Alas Purwo ini terletak di ujung timur Pulau Jawa ya teman-teman. Dan sebagian wilayahnya, khususnya pantainya itu menghadap langsung ke Samudra Hindia. Nah, ini Samudra Hindia itu dikenal dengan samudra yang memiliki arus laut yang kuat dan gelombangnya pun tinggi ya teman-teman. Hal ini disebabkan oleh perbedaan tekanan dan suhu laut di wilayah samudra ya, serta pengaruh angin muson yang menyebabkan ombak besar di pantai-pantai selatan khususnya Pulau Jawa ya teman-teman. Soal nomor 6. Indonesia sebagai negara kepulauan menghadapi tantangan distribusi barang. Tol laut dibangun untuk mengatasi masalah ini. Apa peranan utamanya? A. Mempermudah distribusi bahan pokok ke Indonesia Timur yang sebelumnya mahal karena akses terbatas. B. Menghubungkan pusat industri di Jawa dengan daerah wisata seperti Bali dan Lombok. C. Mengurangi ketergantungan jalur udara di wilayah Sumatera. D. Menyatukan wilayah hutan Kalimantan dengan pertanian di Jawa. Jawaban yang tepat yang mana teman-teman? Jawaban yang tepat yang A ya, yaitu mempermudah distribusi bahan pokok ke Indonesia Timur yang sebelumnya mahal karena akses terbatas ya. Tol laut membantu menurunkan biaya logistik dan pemerataan harga barang di daerah 3T ya teman-teman, yaitu terluar, terdepan, dan tertinggal ya teman-teman, terutama Indonesia bagian timur yang sebelumnya sulit dijangkau karena kondisi geografisnya ya. Soal nomor 7. Perhatikan pernyataan berikut ini. 1. Peningkatan proses produksi barang jasa. 2. Peningkatan aktivitas ekspor mineral. 3. Peningkatan kesejahteraan masyarakat. 4. Penurunan angka kemiskinan. 5. Kemudahan aksesibilitas antar pulau. Keuntungan apabila Indonesia telah menjadi negara poros maritim secara utuh dapat dicerminkan pada pernyataan nomor A 1, 2, dan 3, B 1, 3, dan 4, C 2, 3, dan 5, D 3, 4, dan 5. Jawaban yang tepat yang mana teman-teman? Jawaban yang tepat yaitu yang D 3, 4, dan 5. Nah, kata kuncinya di sini untuk menjadi negara poros maritim dunia itu Indonesia mampu mengelola dan memanfaatkan potensi kelautan dan perhubungan laut secara optimal ya teman-teman. Keuntungan dari posisi ini mencakup yang pertama yaitu peningkatan kesejahteraan masyarakat. Nah, akses laut yang baik itu bisa membuka peluang kerja, memperkuat ekonomi pesisir, dan menyeimbangkan pertumbuhan antar wilayah. Kemudian yang pernyataan yang keempat yaitu penurunan angka kemiskinan dengan adanya distribusi barang yang lebih merata dan potensi ekonomi maritim dimaksimalkan, maka masyarakat di daerah terpencil itu akan lebih sejahtera ya teman-teman. Kemudian yang poin kelima, kemudahan aksesibilitas
antar pulau. Nah, ini terkait dengan pembangunan tol laut, pelabuhan, dan konektivitas maritim akan memperlancar mobilitas atau pergerakan manusia maupun barang ya teman-teman. Sementara itu untuk poin 1 dan 2 itu lebih berkaitan dengan aspek industri dan ekspor ya. Bukan keuntungan sosial ekonomi menjadi poros maritim secara utuh ya teman-teman. Soal nomor 8. Marine Mega Biodiversity hanya dimiliki oleh negara dengan wilayah kelautan yang memiliki keanekaragaman biota laut. Hal apa saja yang dapat dimanfaatkan dari segi ekonomi berdasarkan keadaan tersebut? A. Indonesia dapat menambah luasan wilayah kekuasaan maritim. B. Indonesia dapat memiliki sumber daya pariwisata dan tambang. C. Lautan Indonesia sebagai komoditas utama pendukung devisa. D. Keanekaragaman biota laut sebagai koleksi kekayaan negara. Jawaban yang tepat yang mana teman-teman? Ya, jawaban yang tepat adalah yang C ya. Lautan Indonesia sebagai komoditas utama pendukung devisa. Nah, yang perlu teman-teman ketahui bahwa Marine Mega Biodiversity berarti Indonesia memiliki keanekaragaman hayati laut yang sangat tinggi. Salah satu yang terbesar di dunia. Kondisi ini memberikan banyak peluang ekonomi, di antaranya yang pertama adalah perikanan tangkap dan budidaya yang menghasilkan produk unggulan ekspor ya. Kemudian yang kedua terkait dengan pariwisata bahari seperti diving dan wisata alam bawah laut yang mendatangkan wisatawan mancanegara ya. Ini bisa juga untuk mendatangkan atau pendukung devisa negara ya teman-teman. Sedangkan yang ketiga yaitu bioteknologi laut. Ini dapat dikembangkan dari organisme laut yang unik ya untuk industri pangan, farmasi atau obat maupun kosmetik ya teman-teman. Soal nomor 9. Indonesia memiliki potensi Marine Mega Biodiversity yang besar. Pemerintah telah melakukan berbagai upaya untuk mengelola dan memanfaatkannya secara berkelanjutan. Salah satu bentuk upaya tersebut adalah A. Menetapkan kawasan konservasi laut seperti Wakatobi dan Raja Ampat. B. Mendorong eksploitasi besar-besaran hasil laut di seluruh wilayah Indonesia. C. Meningkatkan impor ikan untuk memenuhi kebutuhan nasional. D. Membuka tambang laut dalam untuk meningkatkan pendapatan negara. Jawaban yang tepat yang mana teman-teman? Ya, jawaban yang tepat yaitu yang A ya. Menetapkan kawasan konservasi laut seperti Wakatobi dan Raja Ampat. Nah, pemerintah Indonesia itu sudah menetapkan kawasan konservasi laut seperti Taman Nasional Wakatobi dan Raja Ampat ya teman-teman. Tujuannya untuk apa? Tujuannya untuk melindungi keanekaragaman hayati laut atau kekayaan sumber daya alam hayati di laut ya. Penetapan kawasan konservasi laut ini itu merupakan upaya pemerintah dalam melestarikan lingkungan sekaligus pemanfaatan berkelanjutan sumber daya laut ya teman-teman. Soal nomor 10. Masyarakat adat Cipta Gelar masih memegang teguh nilai-nilai kearifan lokal seperti menanam padi tanpa menggunakan pupuk kimia dan menjaga hutan agar tidak dieksploitasi secara berlebihan. Jika prinsip kearifan lokal ini diterapkan secara luas di wilayah lain di Indonesia, dampak positif yang paling mungkin terjadi adalah A. Meningkatnya penggunaan teknologi modern dalam pertanian. B. Berkurangnya ketergantungan pada hasil pertanian luar negeri. C. Bertambahnya kawasan industri pengolahan hasil pertanian. D. Menurunnya kebutuhan akan tenaga kerja di sektor pertanian. Jawaban yang tepat yang mana teman-teman? Ya, jawaban yang tepat yaitu yang B ya. Berkurangnya ketergantungan padi hasil pertanian luar negeri. Nah, yang perlu teman-teman ketahui bahwa masyarakat Cipta Gelar yang ada di Sukabumi itu mengelola pertanian padi secara tradisional tanpa menggunakan pupuk kimia ya teman-teman, dengan memperhatikan siklus alam dan menjaga keseimbangan ekosistem. Masyarakat juga menyimpan hasil panen di lewit ya atau lumbung padi sebagai cadangan pangan. Jika prinsip ini itu diterapkan di wilayah lain,
maka akan meningkatkan kemandirian pangan dan mengurangi ketergantungan pada impor hasil pertanian dari luar negeri ya teman-teman. Selanjutnya soal nomor 11. Wilayah pesisir pantai utara Jawa memiliki dataran rendah yang subur dan akses laut yang mudah. Keadaan alam tersebut berpengaruh pada mata pencaharian penduduk setempat, yaitu A. Peternak sapi dan kerbau, B. Petani kelapa sawit dan karet, C. Nelayan dan petani tambak, D. Penambang emas dan perak. Jawaban yang tepat yang mana teman-teman? Ya, jawaban yang tepat yaitu C ya, nelayan dan petani tambak. Nah, pantai utara Jawa seperti daerah Indramayu dan Demak ya, dikenal dengan tambak bandeng, udang, dan aktivitas nelayan karena kondisi geografisnya yang mendukung ya teman-teman. Soal nomor 12. Wilayah pegunungan Bromo Tengger di Jawa Timur memiliki tanah yang subur karena letusan gunung berapi. Kondisi ini mempengaruhi jenis mata pencarian masyarakat yaitu A. Nelayan dan pembuat kapal, B. Petani hortikultura dan peternak kambing, C. Penambang batu bara dan minyak bumi, D. Pedagang hasil laut dan garam. Jawaban yang tepat yang mana teman-teman? Ya, jawaban yang tepat yaitu yang B ya, petani hortikultura dan peternak kambing. Wilayah sekitar Gunung Bromo memiliki tanah vulkanik yang subur ya teman-teman, yang tentunya banyak unsur haranya. Nah ini cocok untuk tanaman sayur, buah, dan ternak ya. Contohnya kalau warga Tengger itu menanam kentang, wortel, dan bawang ya teman-teman. Soal nomor 13. Masyarakat Papua yang tinggal di lembah Baliem menggantungkan hidup pada pertanian dan berburu. Hal ini dipengaruhi oleh A. Letak daerah yang dekat dengan kawasan tambang, B. Keadaan alam pegunungan dan hutan lebat, C. Pantai landai dengan ombak kecil, D. Gurun pasir dan curah hujan yang rendah. Jawaban yang tepat yang mana teman-teman? Ya, yang tepat yaitu yang B ya, keadaan alam, pegunungan, dan hutan yang lebat. Nah, masyarakat di lembah Baliem ini penduduknya bertani umbi-umbian dan berburu babi hutan sesuai dengan kondisi geografis di wilayah daerah pegunungan Jayawijaya ya teman-teman. Soal nomor 14. Penduduk Kalimantan Tengah banyak bekerja sebagai penambang emas dan petani sawit. Hal ini dipengaruhi oleh A. Tanah subur dan dataran tinggi vulkanik, B. Hutan tropis dan keberadaan sungai besar, C. Iklim gurun yang panas dan kering, D. Wilayah pesisir yang dangkal dan berkarang. Jawaban yang tepat yang mana teman-teman? Ya, jawaban yang tepat yang B ya teman-teman, hutan tropis dan keberadaan sungai besar. Nah, di Kalimantan Tengah itu memiliki sungai yang besar seperti Sungai Kahayan ya, yang digunakan oleh masyarakat sebagai tempat penambangan emas tradisional ya teman-teman. Selain memiliki sungai yang besar, di Kalimantan Tengah juga memiliki hutan yang luas ya teman-teman. Nah, beberapa hutan ini sudah dikonversi menjadi perkebunan kelapa sawit ya. Soal nomor 15. Di wilayah Nusa Tenggara Timur atau NTT, sebagian masyarakat menggantungkan hidup pada peternakan dan tenun ikat. Hal ini disebabkan oleh A. Banyaknya daerah rawa dan danau vulkanik, B. Curah hujan tinggi dan tanah subur, C. Iklim kering dan tanah kurang subur, D. Hutan hujan tropis dan curah hujan merata. Jawaban yang tepat yang mana teman-teman? Ya, jawaban yang tepat yaitu yang C ya, iklim kering dan tanah kurang subur. NTT atau Nusa Tenggara Timur ini memiliki iklim kering dan tanah yang kurang subur ya teman-teman, sehingga peternakan seperti peternak sapi dan kambing itu lebih dominan daripada pertanian. Sedangkan untuk tenun ikat juga menjadi mata pencaharian karena warisan budaya lokal ya teman-teman. Soal nomor 16. Keberagaman alam Indonesia mempengaruhi mata pencaharian masyarakat, seperti nelayan di Selat Sunda dan petani di Pegunungan Jayawijaya. Bagaimana pola mata pencaharian ini dapat mengurangi ketergantungan Indonesia pada impor pangan dan meningkatkan ketahanan pangan? A. Mengoptimalkan produksi pangan di pesisir tanpa memperhatikan kondisi lingkungan laut.
B. Meningkatkan ketergantungan pada ekspor produk laut dan pertanian. C. Mengembangkan produk pangan lokal sesuai potensi alam daerah, meningkatkan keberagaman dan kemandirian pangan. D. Mengabaikan produksi pangan lokal dan lebih fokus pada impor bahan pangan murah. Jawaban yang tepat yang mana teman-teman? Ya, jawaban yang tepat yaitu C ya. Mengembangkan produk pangan lokal sesuai dengan potensi alam daerah dan meningkatkan keberagaman serta kemandirian pangan ya teman-teman. Mengembangkan produk pangan berdasarkan potensi alam lokal seperti perikanan di daerah pesisir atau pertanian di daerah pegunungan ini dapat memperkuat ketahanan pangan Indonesia ya teman-teman, dan tentunya akan mengurangi ketergantungan barang impor dari luar negeri ya. Soal nomor 17. Di Bali, masyarakat mempraktikkan Trihita Karana, yaitu filosofi yang mengajarkan harmoni antara manusia, alam, dan Tuhan. Konsep ini berkembang karena A. Bali memiliki banyak desa yang terisolasi satu sama lain. B. Keberagaman budaya dan agama yang mengakar kuat di Bali. C. Bali merupakan daerah pesisir dengan potensi pariwisata tinggi. D. Bali terhubung dengan jalur perdagangan internasional. Jawabannya yang tepat yang mana teman-teman? Ya, jawaban yang tepat yaitu yang B ya. Keberagaman budaya dan agama yang mengakar kuat di Bali. Yang perlu teman-teman ketahui bahwa filosofi Trihita Karana itu berkembang di Bali karena pengaruh budaya yang sangat kental untuk masyarakat Bali ya teman-teman. Nah ini memiliki arti yaitu menjaga hubungan harmonis dengan alam, kemudian sesama manusia, dan tentunya hubungan dengan Tuhannya ya. Kemudian didukung oleh kondisi geografis yang mendukung bagi keanekaragaman budaya masyarakat Bali ya teman-teman. Soal nomor 18. Suku Madura di Pulau Madura terkenal dengan budaya karapan sapi. Keadaan alam yang mendukung budaya ini adalah A. Wilayah pesisir dengan sumber daya laut melimpah. B. Tanah tandus yang memaksa masyarakat berinovasi dengan peternakan. C. Letak geografis yang dikelilingi oleh pegunungan. D. Banyaknya sungai yang memfasilitasi transportasi darat. Jawaban yang tepat yang mana teman-teman? Ya, jawaban yang tepat yaitu yang B ya. Tanah tandus yang memaksa masyarakat berinovasi dengan peternakan. Nah, Pulau Madura ini pulau yang memiliki tanah yang kering ya teman-teman, sehingga masyarakatnya mengandalkan peternakan seperti peternakan sapi, dan budaya atau tradisi karapan sapi ini sebagai tradisi budaya yang juga menjadi hiburan dan kompetisi bagi masyarakat setempat ya teman-teman. Soal nomor 19. Suku Minangkabau di Sumatera Barat terkenal dengan sistem matrilineal, di mana warisan diturunkan melalui garis ibu. Sistem ini dipengaruhi oleh kondisi geografis yaitu A. Banyaknya wilayah pesisir yang memungkinkan perniagaan. B. Letak geografis yang terisolasi di dataran tinggi yang memperkuat pola adat lokal. C. Tradisi pertanian padi yang lebih mengutamakan kerjasama keluarga besar. D. Pengaruh perdagangan internasional yang mengubah struktur sosial masyarakat. Jawaban yang tepat yang mana teman-teman? Ya, jawaban yang tepat yaitu yang B ya. Letak geografis yang terisolasi di dataran tinggi yang memperkuat pola adat lokal. Nah, suku Minangkabau itu mengembangkan sistem matrilineal karena letak geografis mereka yang terisolasi di dataran tinggi di Sumatera Barat ya teman-teman, jauh dari pengaruh luar, sehingga adat dan budaya lokal tetap terjaga ya. Dalam sistem matrilineal, warisan, tanah, dan harta keluarga itu diturunkan melalui garis ibu, yang membuat peran perempuan menjadi sangat penting dalam struktur sosial masyarakat Minangkabau ya teman-teman. Soal nomor 20. Sistem irigasi subak di Bali adalah contoh kearifan lokal yang berkembang karena A. Bali terletak di pesisir dengan banyak pelabuhan. B. Lahan subur dan ketersediaan air dari gunung. C. Mayoritas masyarakat hidup sebagai nelayan.
D. Bali beriklim kering seperti daerah timur. Jawaban yang tepat yang mana teman-teman? Ya, jawaban yang tepat yaitu yang B ya. Lahan subur dan ketersediaan air dari gunung. Nah, yang perlu teman-teman ketahui bahwa kondisi geografis Bali yang memiliki banyak aliran air dari pegunungan ini mendorong munculnya sistem pertanian yang tertata seperti subak ya teman-teman, yang juga mencerminkan nilai kebersamaan antar masyarakat ya.